Kalau bulan lalu Vortex Series ngerilis Infinix F1 dan F1 Pro, kali ini Vortex Series ngerilis Infinix F3 dan F3 Pro yang sebenarnya masih punya spek, fitur, dan harga yang sama kayak seri F lainnya, tapi punya shape dan berat yang benar-benar berbeda. Nanti akan gue bahas, tapi sebelumnya kita lihat dulu isi di dalam boxnya kita dapat apa aja. Packing F3 dan F3 Pro basically sama, nggak ada bedanya kecuali untuk penulisan nama dan speknya aja. Kemudian di dalam boxnya itu kita dapat kabel paracord USB-C medium firm dengan panjang 1,8 meter, kartu penjelasan produk Infinix, kartu garansi yang udah jadi satu sama manual book, grip tape, extra mouse fit, wireless 2,4 GHz dongle, dan mouse-nya sendiri. Ada dua pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu putih dan hitam. Dan nanti yang ngebedain antara yang Pro dan yang biasa, untuk yang Pro bodinya udah dilapis sama yang namanya Ice Matte Coating. Jadinya feelsnya ketika digenggam itu berasa lebih smooth dan lebih grippy dibandingkan dengan Infinix F3 yang versi biasa. Dari layoutnya sendiri ada dua perbedaan besar ya antara seri F1 dan F3. Dimana seri F3 nggak ada macro button di belakang scroll wheelnya, nggak ada DPI cycle button di bagian bawah mouse-nya, dan mouse ini juga nggak punya tempat penyimpanan dongle kayak di F1 series. Untuk ukurannya sendiri bisa dibilang small mouse karena punya panjang di 116 mm aja. Dengan pengurangan 3 elemen tadi dan dengan size yang tergolong kecil, bobot mouse ini bisa dikurangin sampai cuma 42 gram aja. Di tangan gue yang punya ukuran 20,5 cm, mouse ini tuh berasa kecil banget ya. Jadi kalau dari perspektif gue sebagai orang yang punya ukuran tangan gede, mouse ini masih bisa gue pakai dengan aggressive claw grip atau ya fingertips grip. Karena emang bagian tengahnya yang rada slim, masih berasa natural buat racing jempol, jari manis, dan kelingking gue ketika gue pakai di fingertips grip. Buat palm grip jelas overlap, buat relax claw grip juga masih overlap di jari gue. Jadi emang mouse ini tuh cocoknya buat tangan dengan ukuran small to medium size. Asumsi gue sih ya, ini asumsi gue aja. Kalau gue ngelihat bentuk hamnya yang cukup tinggi, rada mundur sedikit, tapi masih punya downslope yang nggak landai, menurut gue mouse ini bakal enak banget buat dipakai di relax claw grip ataupun fingertips grip buat yang punya tangan small to medium size. Sebenarnya dari sisi fitur dan jeroannya, kedua mouse ini berbagi fitur dan internal part yang sama ya, kayak F1 dan F1 Pro. Cuma kalau bisa gue ulang sedikit di sini, keduanya udah punya 3 jenis koneksi, sama-sama pakai baterai berkapasitas 300 mAh, sama-sama pakai MCU Broadcom BK3633 dengan polling rate up to 1000 Hz, punya web-based software yang sama di vortexseries.net/Infinix, atau juga bisa install softwarenya direct ke PC kalau nggak mau pakai yang versi web-based-nya. Sedangkan untuk perbedaannya, F3 Pro pakai switch Omron D2FC F7N dengan ketahanan 100 juta kali klik, sedangkan di F3 biasa pakai Huano TBSPD dengan ketahanan 80 juta kali klik. Lalu F3 Pro pakai scroll wheel encoder F-switch warna kuning dengan core hijau, sedangkan F1 biasa pakai F-switch warna hitam dengan core hijau. Terus sensor F3 Pro udah pakai PAW3395 Pro, sedangkan F3 biasa pakai PAW3311 upgraded version. Dan yang di awal video ini udah gue sebutin kalau yang Pro pakai Ice Matte Coating, sedangkan yang biasa nggak pakai coating apa-apa. Sharing jeroan yang sama dengan seri F lainnya, kedua mouse ini punya polling rate yang mentok di 1000 Hz aja, yang kayak gue bahas di video sebelumnya. Menurut gue 1000 Hz buat gue sendiri udah cukup banget buat main game kompetitif di PC dengan spek i5 12400F dengan graphic card RTX 2070 dan monitor 24 inch beresolusi 2K dengan refresh rate 180 Hz. Dan lagi-lagi kalau emang monitornya support pakai refresh rate tinggi, prosesornya juga kuat, pakai yang polling rate gede itu sebenarnya lebih enak, lebih smooth, dan lebih responsif. Tapi lagi-lagi Infinix series ini masuk ke kategori max out budget dan mid-range mouse, atau budget killer dan mid-range killer. Jadi kalau ada pertanyaan beli yang mana bang, mending yang mana bang, dengan adanya F3 series ini jawaban gue bakalan lebih gampang ya sebenarnya. Kalau misalnya kalian punya tangan medium to big size, ambil yang F1 series. Kalau misalnya kalian punya ukuran tangan yang small to medium size, ambil yang F3 series. Kalau punya budget 550.000, ambil yang Pro-nya aja. Kalau punya budget 329.000, ambil yang biasanya aja. Simple kan? Terus kalau misalnya kalian itu mau ngebandingin ya dengan merek-merek lain di marketplace, kalian itu silahkan riset sendiri ya. Sebenarnya udah gampang banget, tinggal di compare aja switch-nya pakai apa, MCU-nya pakai apa, scroll wheel encoder-nya pakai apa, sensornya pakai apa, support web-based software atau enggak.
budgetnya juga masuk atau enggak. Dan yang paling penting, cek-cek dulu reviewnya sebelum beli, terutama untuk size dan shape-nya, karena gue selalu bilang kalau pilih shape-nya dulu baru pilih speknya. Itu aja sih sebenarnya dari gue. Mudah-mudahan videonya bisa jadi masukan sebelum kalian beli mouse ini. Dan seperti biasa, kalau minat kalian bisa langsung beli lewat produk YouTube Shopping yang ada di bagian bawah kiri video ini, atau lewat link afiliasi yang ada di bagian deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf dan enjoy the game. Broke that enemy shield. I leveled up, friends. Broke that enemy shield. Enemy taken down. I still see everything. Reloading. I am over there. Shooting it. Reloading. That enemy shield. Using grapple. Reloading. Enemy taken down. That enemy shield. Here I go. Reloading. Here I go.